petunjuk seorang hamba itu dengan syarat dia mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga disebutkan di dalam ayat yang lain dalam surah An-Nur, fa in tuti'uhu tahtadu. Maka in di sana apa? Syartiyah. Maka jika kalian itu mengikuti Nabi, tahtadu, niscaya kalian akan mendapatkan petunjuk. Apalagi apa yang disebutkan di dalam hadis-hadis Nabi, maka sungguh perintah untuk mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan di dalam banyak hadis. Disebutkan di dalam banyak hadis-hadis beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak ada keberuntungan, tidak ada keselamatan, tidak ada kemantapan hati, bahkan tidak ada kebahagiaan. Padahal kebahagiaan itu suatu yang luas. Tidak ada kebahagiaan kecuali kita berittiba kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena itu sangat berkaitan erat dengan bagaimana kita berakidah. Demikian juga bagaimana kita beribadah. Ya, kalau ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan diridhoinya, itulah ibadah yang bisa melapangkan hati kita, bisa menjadikan tentramnya jiwa kita, adalah ibadah yang dibangun di atas sunnah atau petunjuk Nabi. Maka ibadah-ibadah yang dibangun di atas selain dari petunjuk Nabi tentunya tidak akan mendapatkan kebaikan dan keutamaan yang besar ini. Baik. Fal insanu yu'tabaru bi amalihi huwa. Maka seseorang itu dia hanya dianggap atau diperhitungkan dengan amal-amalnya saja. Huwa di situ sebagai taukidnya. La bi amali ghairihi, dan dia tidak diperhitungkan dengan amal-amal yang selainnya. Dan dia tidak diperhitungkan dengan amal-amal orang lain. Wal anbiya wa alaihi salatu wassalam hum afdalul khalqi. Dan para nabi, semoga Allah memberikan salawat dan salam kepada mereka, mereka adalah makhluk-makhluk yang paling mulia. Walakin hada la yughni an dzurriyyatihim idza lam yatsba'uhum. Akan tetapi perkara ini, itu kebaikan mereka, kemuliaan para nabi, keutamaan mereka, tidaklah akan memberikan manfaat kepada anak keturunan mereka idza lam yatsba'uhum, jika mereka anak-anak keturunan itu tidak mau mengikuti para nabi. Meskipun itu adalah anaknya langsung, anak kandungnya. Sungguh perkara yang kita fahami semua, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menetapkan kufurnya sebagian di antara anak-anak para nabi dan para rasul. Artinya keimanan bapaknya itu tidak bisa memberikan manfaat kepada anaknya. Kedudukan yang mulia dari seorang rasul tidak bisa memberikan manfaat kepada anaknya ketika anaknya itu tidak berusaha untuk mengikuti risalah, ajaran dan nasihat dari bapaknya yang seorang rasul, seperti anaknya Nabi Nuh alaihissalam. Bagaimana ketika Allah Subhanahu wa taala sudah tampakkan itu kekuasaannya yang maha dahsyat, diturunkan hujan dari langit, kemudian muncul air-air dari mata air, semua di bumi itu keluar itu. Hujan pun kata sebagian para ulama itu bukan hujan di langit dunia, air yang ada di atasnya lagi diturunkan lagi, sehingga tidak ada gunung-gunung kecuali ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam keadaan seperti itu saja tetap saja tidak memberikan manfaat peringatan dari Allah Subhanahu wa taala ini. Sehingga disebutkan di dalam kisah yang mengharukan, yang biasanya para qari ketika membaca ayat-ayat tentang Nabi Nuh dan anaknya ini pasti menjadikan bergetar hatinya. Maka anaknya justru mengatakan, qala sa'awi ila jabali ya'simuni minal ma'. Anaknya mengatakan, aku akan mendaki gunung agar bisa menyelamatkan aku dari air bah. Maka Nabi Nuh kemudian berkata alaihissalam, qala la 'asimal yawma min amrillah illa marrahim. Maka tidak ada keselamatan, perlindungan dari perkara Allah,
dari perintah Allah Subhanahu wa taala kecuali siapa yang Allah rahmati saja. Wa hala bainahumal mauju fakana minal mughraqin. Maka ombak itu akhirnya apa? Memisahkan mereka, dan ombak itu menenggelamkan anak Nabi Nuh bersama dengan orang-orang yang kufar. Maka semuanya ditenggelamkan. Semua penduduk bumi ditenggelamkan oleh Allah, kecuali siapa yang berada di dalam kapalnya Nabi Nuh alaihissalam. Baik. Demikian juga Nabi Nuh tidak bisa menyelamatkan istri beliau, anaknya, istrinya, subhanallah. Padahal seandainya ujian seperti ini diberikan kepada seorang hamba, tentunya akan menjadikan kesedihan yang besar. Ketika anaknya sendiri, dia orang yang menjadi apa? Menjadi orang anak yang kafir, ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Nabi Lut alaihissalam, istrinya juga tidak beriman. Demikian juga apa yang terjadi pada nabi-nabi yang lain. Sebagian diuji dengan anaknya, sebagian diuji dengan istrinya. Bahkan disebutkan di dalam sirahnya, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an di perang Badar itu berhadapan dengan anaknya sendiri. Subhanallah. Berhadapan dengan anaknya sendiri. Maka ini ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang-orang yang mulia dari orang-orang yang mendahului kita. Baik. Fa'amalul anbiya'i lahum, maka amal-amal dari para nabi itu untuk mereka, wa antum lakum a'malukum, dan untuk kalian amal-amal kalian, wa kadzalika kullu man yaftakhiru bi amali aba'i wa ajdadihi. Dan demikian juga setiap siapa yang membanggakan dengan amal-amal bapak-bapaknya dan juga kakek-kakeknya, wa annahum salihuna wa annahum ulama, bahwasanya mereka orang-orang saleh, mereka adalah para ulama, wa yadunnu anna hada yakfihi an ayyamala huwa, dan dia menyangka bahwasanya ini sudah mencukupinya tanpa dia beramal dengan amalan mereka orang-orang saleh yang mendahulunya. Kalladzina yantasibuna ila ahlil bait, seperti orang-orang yang menyandarkan diri kepada ahlul bait, kepada keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa yadununa anna intisabahum ila ahlil bait yakfihim duna ay yakumuhum bi a'malin salihatin hada min hadzal qabil. Dan mereka menyangka, orang-orang yang mendakwakan diri mereka anak-anak keturunan Nabi, mereka menyangka dengan penyandaran mereka kepada ahlul bait, keluarganya Nabi, itu mencukupi mereka tanpa mereka berusaha untuk berbuat dengan amal-amal yang saleh. Hada min hadzal qabil, maka ini termasuk dari apa yang dimaksudkan dari arah ini. Padahal dijelaskan oleh para ulama, dari anak-anak keturunan Nabi itu hanya melalui jalur siapa? Istri beliau yang siapa? Khadijah saja. Jadi istri beliau disebutkan ada 11. Maka keturunan Nabi hanya di satu jalur saja. Istri beliau yang pertama yaitu Khadijah radhiyallahu anha. Adapun yang lainnya, maka tidak diberikan anak kecuali anak beliau Ibrahim, itu dari istri beliau yang lain, yaitu Maryam Al-Qibtiyah. Itu pun meninggal di waktu masih kecil. Adapun anak-anak beliau yang sampai dewasa hanya anak-anak perempuan saja. Itu dari 4 anak perempuan beliau, semuanya dari Khadijah radhiyallahu anha. Yang kemudian dari 4 ini melahirkan anak terus menerus, atau dari 4 ini yang melahirkan cuman Fatimah, melahirkan cuma Fatimah, itu Hasan Hussein, kemudian beranak keturunan. Maka tidak ada manfaatnya orang-orang yang mendakwakan diri mereka ahlul bait, anak-anak keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika mereka tidak berusaha untuk berittiba kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan yang sering terjadi justru kebanggaan mereka seperti ini malah mendorong untuk mencari keuntungan-keuntungan dan kenikmatan-kenikmatan duniawi.
Sebagaimana mungkin apa yang sampai kepada kita dari kabar-kabar, terutama ketika di bulan Rabiul Awal, yaitu bulan Maulid, maka di pelosok-pelosok wilayah-wilayah di Indonesia itu, kalau di situ didengar, di kota itu, di wilayah itu ada seorang yang dianggap sebagai keturunan Nabi, itu ketika mereka mengadakan acara maulid seperti itu mereka akan berlomba-lomba untuk apa? Untuk memintanya hadir, terutama di malam tanggal 12-nya. Dan itu kebanggaan mereka. Dan besar itu kenikmatan duniawi yang didapatkan orang-orang yang mengaku sebagai keturunan Nabi seperti ini ketika acara-acara seperti itu. Dan orang-orang akan berlomba-lomba untuk memberikan, menyedekahkan hartanya itu kepada orang-orang yang dianggap sebagai keturunan Nabi ketika mereka memperingati hari kelahiran Nabi. Itu besar sekali, jutaan itu. Mereka rela mengeluarkan uang agar mereka mendapatkan keberkahan ketika mereka melakukan amalan-amalan seperti itu. Baik. Wa kadzalika alladziina yatawassaluna bi'amalin nabi. Ini beritanya saya pernah dengar di daerah Aceh. Jadi teman-teman yang di sana cerita. Demikian juga daerah Kalimantan, itu banyak, terutama daerah Banjarmasin. Itu banyak itu. Di daerah Aceh banyak. Orang-orang yang mengaku sebagai nabi, mereka betul-betul dimuliakan itu ketika mereka mengadakan acara seperti itu. Wa kadzalika alladziina yatawassaluna bi'amalin nabi. Dan demikian juga orang-orang yang bertawassul, menjadikan perantara dengan amalan atau perbuatan Nabi, atau bijahin Nabi, atau dengan kedudukan Nabi, atau bi amalil auliya, atau salihin, dengan amal-amal para wali dan orang-orang saleh. Ma alaqatuhum bi amali ghairihim. Apa hubungan mereka dengan amal-amal selain mereka? Amaluhum lahum, amal-amal mereka itu untuk mereka. Wa amaluka laka, dan amalmu itu hanya untukmu. Wala yanfa'uka amaluhum, dan amal-amal mereka tidak akan memberikan manfaat kepadamu. Yaumal qiyamah la ahada yanfa'u ahadan. Kelak pada hari kiamat, maka tidak ada seorang pun yang bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Kelak di yaumul qiyamah tidak akan ada seorang pun yang bisa memberikan manfaat sedikit pun kepada orang lain, kecuali apa yang Allah izinkan saja. Maka semuanya sibuk itu memikirkan dirinya sendiri-sendiri. Sebagaimana faedah yang disebutkan oleh Syekh Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala dalam kitab Ad-Da'u wad-Dawa. Maka di yaumul qiyamah, sampai mereka mengetahui nasib mereka, apakah mereka masuk surga atau neraka, maka selama itu dalam tahapan-tahapan kejadian di yaumul qiyamah, maka mereka tidak akan pernah memikirkan sedikit pun urusan orang lain, entah itu anaknya, istrinya, orang tuanya. Maka mereka disibukkan dengan keadaan mereka sendiri, memikirkan keselamatan mereka sendiri. Baru kalau nanti sudah dimasukkan entah ke surganya Allah atau di neraka yang penuh dengan azabnya, baru mereka akan memikirkan orang-orang yang pernah dekat dengan mereka. Baik. Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Untuk mereka apa yang telah mereka lakukan, wa 'alaiha maktasabat, dan atas mereka dosa dari apa yang telah mereka lakukan. Jadi laha, lam itu maknanya berbeda dengan 'alaiha. Kalau la berarti apa? Amal kebaikan, pahala. Wa 'alaiha maktasabat, dan atas mereka, artinya atas perbuatan keburukan mereka dan dosa mereka, maka atas mereka apa yang telah mereka lakukan. Fala yanfa'uka yaumal qiyamati illa amaluk, maka tidak akan memberikan manfaat kepadamu pada hari kiamat kecuali amalmu sendiri. Laha ma kasabat wa lakum ma kasabatum wa la tus'aluna amma kanu ya'malun. Untuk mereka apa yang mereka lakukan, dan untuk kalian apa yang kalian lakukan. Wala tus'aluna amma kanu ya'malun, dan kalian tidak akan ditanya tentang apa yang dahulunya mereka lakukan. Fahada fihi raddun 'ala alladziina yatawassaluna bil anbiya'i bil awliya'i was salihin aw bijaihim.
Maka ini ada di dalamnya bantahan atas orang-orang yang bertawasul dengan melalui para wali, orang-orang saleh, dan dengan jah atau kedudukan mereka, aw yaktafuna bintisabihim ila salihina aw ila al-anbiya, atau mereka mencukupkan dengan sekedar menisbahkan, menyandarkan kepada orang-orang saleh atau kepada para nabi, aw qarabatihim minhum, atau kekerabatan atau kedekatan mereka dari para wali dan orang-orang saleh itu, duna ayyamalu li anfusihim, tanpa mereka beramal untuk diri mereka. Yaqulu sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita telah bersabda, ya ma'syara Quraisy. Ucapan beliau ini beliau ucapkan ketika masih di Mekah. Ketika awal-awal Rasulullah diperintahkan untuk mendakwakan secara terang-terangan. Sebagaimana dakwah secara terang-terangan ini, itu awal beliau diangkat sebagai seorang rasul. Dan beliau diangkat dengan menjadi seorang rasul dengan surah apa? Dengan surah Al-Mudaththir. Ya ayyuhal mudaththir qum fa'andir. Wahai orang yang berselimut, bangunlah, fa'andir, dan berikan peringatan. Maka ini ayat awal pertama kali beliau diperintahkan untuk berdakwah secara terang-terangan kepada kaumnya. Kalau beliau diangkat sebagai nabi dengan surah apa? Surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Baik. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya ma'syara Quraisy, wahai orang-orang Quraisy, ishtarau anfusakum, tebuslah atau belilah diri-diri kalian, jiwa-jiwa kalian. La ughni ankum minallahi syai'a, aku tidak bisa memberikan manfaat atau aku tidak bisa menyelamatkan kalian sedikit pun dari Allah Subhanahu wa taala. Ya Abbas ammu Rasulillah, ya Abbas amma Rasulillah, wahai Abbas paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Safiyah, ya Safiyatu ammata Rasulillah, wahai Safiyah bibi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La ughni ankum minallahi syai'a, aku tidak bisa menyelamatkan kalian dari Allah sedikit pun. Ya Fatimah binta Muhammad, wahai Fatimah anak Muhammad, salini min mali ma syi'ti, mintalah kepadaku hartaku apa yang kamu mau. La ughni anki minallahi syai'a, aku tidak akan mampu bisa menyelamatkan, aku tidak bisa memberikan manfaat kepadamu dari Allah sedikit pun. Far rasulu yaqulu li aqrabin nasi ilaihi, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam itu berbicara kepada orang-orang yang paling dekat kepada beliau. La ughni ankum minallahi syai'a, aku tidak bisa menyelamatkan diri kalian dari Allah sedikit pun. Fakaunukum tantasibuna ila rasul, maka keadaan kalian yang kalian menyandarkan kepada Rasul, au qarabatir Rasul, atau kekerabatan Rasul, au qarabatil auliya'i wassalihin, atau kedekatan kekerabatan para wali dan orang-orang saleh, au tatawassaluna bijahihim, atau dengan bertawasul dengan kedudukan mereka, hada la yanfa'ukum syai'a, maka seperti ini tidak bisa memberikan manfaat sedikit pun kepada kalian. Wa yaumal qiyamati yaqulullah, dan kelak pada hari kiamat Allah Subhanahu wa taala berfirman, yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a wal amru yauma idinillah. Apa artinya? Itulah pada hari yang tidak ada sebuah jiwa pun bisa memberikan manfaat kepada jiwa yang lain sedikit pun. Wal amru yauma idinillah, dan perkaranya semuanya itu pada hari itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Artinya tidak ada seorang pun yang bisa memberikan manfaat kepada orang lain sedikit pun kecuali dari apa yang Allah izinkan. Nah, sebagaimana di antara akidah Ahlussunnah wal Jamaah, maka kita menetapkan adanya syafaat. Ini syafaat yang terutama dari Nabi, demikian syafaatnya dari para malaikat,
syafaat dari anak-anak saleh, syafaat dari saudaranya kepada saudaranya yang lain, syafaat dari Al-Quran yang kita baca dan kita amalkan, syafaat dari puasa kita, maka ini bisa memberikan syafaat sebagaimana disebutkan di dalam riwayat-riwayat hadis yang sahih. Maka maksud dari ayat ini adalah tidak bisa memberikan manfaat sedikit pun kecuali apa yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, yauma yafirrul mar'u min akhi. Itulah pada hari seseorang akan lari dari saudaranya. Artinya dia tidak akan menoleh saudaranya, tidak akan memikirkan saudaranya. Wa ummihi wa abihi, dan dia pun akan lari dari ibunya dan bapaknya. Dia tidak memikirkan sedikit pun bagaimana orang tuanya. Wa sahibatihi wa bani, dan dia juga tidak memikirkan istrinya dan anak-anaknya. Likulli imri'in minhum yawma idin sya'nun yughni. Maka setiap orang, setiap hamba itu di antara mereka pada hari itu berada di dalam kesibukan yang menyibukkannya. Atau bisa dipahami, setiap orang akan berada di dalam kegoncangan dari apa yang menjadikan kegelisahan pada mereka, sehingga mereka bingung, goncang. Tiba-tiba dibangkitkan dari kubur-kubur mereka, dari tidur yang panjang, atau dari apa yang mereka rasakan di dalam kubur-kubur mereka, hingga mereka bertanya-tanya apakah mereka akan diselamatkan oleh Allah dari azabnya atau mereka akan mendapatkan kenikmatan darinya. Sehingga disebutkan di dalam riwayat hadis yang sahih, maka mereka mendatangi para nabi dan para rasul. Mereka datangi dahulu kepada Nabi Adam. Mereka sebutkan kemuliaan-kemuliaan Nabi Adam. Akan tapi Nabi Adam minta udzur karena beliau merasa telah melakukan kesalahan waktu di surga. Maka diperintahkan untuk datang kepada Nabi Nuh. Nabi Nuh minta udzur datang kepada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim minta udzur datang kepada Nabi Musa. Nabi Musa kepada Nabi Isa. Maka Nabi Isa hanya diam saja. Karena setelah Nabi Isa tidak ada nabi lagi setelah Nabi Muhammad SAW. Maka barulah manusia itu datang kepada Nabi Muhammad SAW, minta diberikan syafaat, minta Rasulullah itu minta kepada Allah agar Nabi Muhammad memberikan syafaat kepada mereka. Dan Rasul kita SAW dengan tawaduknya beliau tidak berbicara sedikit pun. Maka beliau hanya menundukkan kepalanya terus menerus itu, karena merasakan apa? Merasakan kehinaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kemudian Allah Taala berfirman, irfa raqsak wasal tu'ta wasyafi tusyaffa. Angkatlah kepalamu, mintalah kamu akan diberi, dan berikan syafaat, maka engkau telah diberikan izin untuk bisa memberikan syafaat. Baik. Kullu masyghulin bi nafsihi. Maka setiap hamba itu akan sibuk dengan urusannya sendiri. Hatta inna Isa, hingga sesungguhnya Nabi Isa alaihissalam yaqul, beliau mengatakan, ya Rabb, la as'aluka Maryam allati waladatni nafsi nafsi. Wahai Rabbku, aku tidak akan bertanya kepadamu tentang Maryam yang telah melahirkanku. Nafsi nafsi, aku mengurusi diriku sendiri, aku mengurusi diriku sendiri. Sehingga kebanggaan mereka kepada anak keturunan atau sebagai anak keturunan para nabi dan para rasul, atau orang-orang yang ada di zaman sekarang, kebanggaan mereka sebagai keturunan dari Nabi kita Muhammad SAW, maka tidak akan memberikan manfaat sedikit pun kecuali dengan apa? Dengan ittiba, dengan mengikuti petunjuk Nabi SAW. Adapun selain dari orang-orang yang sebetulnya termasuk dari Ahlul Bait, bagaimanapun keadaannya, bagaimanapun bentuknya, meskipun dia adalah orang yang mungkin dipandang hina sekalipun, maka kapan dia berittiba kepada Nabi, maka dia adalah orang yang paling beruntung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kita baca satu lagi. Ini perkara yang ringkas. Setelahnya dari perkara yang ke-98.
iftikharuhum bisanani'ihim ala man dunahum fi dhalik. Kebanggaan mereka dengan usaha-usaha mereka, pekerjaan-pekerjaan mereka. Mereka banggakan kepada siapa yang ada di bawah mereka fi dhalik, dalam urusan itu. Al-mas'alatu tsaminatu wa tis'un, perkara yang ke-98. Al-iftikharu bi sana'i ka fi'li ahli rihlataini ala ahli al-harsi, yaitu kebanggaan dengan sana'i. Sana'i itu jamak dari sani'atun, yaitu perbuatan, usaha, pekerjaan. Seperti perbuatan orang-orang yang biasanya berdagang di dua musim. Rihlatan itu artinya dua rihlah, dua perjalanan safar. Itulah musim panas dan musim dingin. Ala ahlil harsi, mereka banggakan dibandingkan orang-orang yang sibuk di kebun mereka atau di sawah mereka. Jadi para pedagang di zaman orang-orang Quraisy zaman dahulu itu, mereka membanggakan diri mereka dibandingkan orang-orang yang sibuk di ladang-ladang mereka. Baik. Kata Syekh Fauzan hafizahullah taala, al-iftikhar bi sana'i, itu membanggakan diri dengan sana'i, pekerjaan, usaha mereka. At-tajiru yaftakhiru bi tijaratihi 'alal khirfi. Seorang pedagang membanggakan perdagangannya dibandingkan orang yang hirfi. Hirfi itu orang yang artinya amalan apa? Amalan pekerjaan yang lain. Seperti apa? Orang yang sibuk di ladang. Wa 'alan najjari, atau para pedagang itu membanggakan terhadap atau dibandingkan dengan para tukang kayu. Wa 'alal haddadi, atau tukang besi. Wal muwadzafu yaftakhiru bi wadifatihi ala man dunahu minal muwaddifin atau muwadzafin. Seorang pegawai, dia membanggakan diri dengan pekerjaannya atau jabatannya dibandingkan dengan orang yang di bawah mereka dari para pegawai yang lainnya. Jadi karena jabatannya itu lebih tinggi, dia bangga membanggakan diri dibandingkan orang-orang yang pangkatnya lebih rendah. Al-muslimu la yahtakiru man huwa dunahu. Maka seorang muslim tidak boleh dia meremehkan orang-orang yang di bawahnya. Bal la yahtakirun nasa umuman, bahkan tidak boleh dia meremehkan manusia itu secara umum. Fa kaifa yahtakirul muslimina li ajli khirfihim. Maka bagaimana dia itu meremehkan kaum muslimin dikarenakan pekerjaan mereka. Wa anna duna khirfatihi, dan bahwasanya pekerjaan itu di bawah pekerjaannya. Hada min umuril jahiliyah, maka ini termasuk di antara perkara-perkara jahiliyah. Kama dzakarallahu an Quraisyin fi rihlatain, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan tentang orang-orang Quraisy di dalam urusan perniagaan atau dua safar untuk berniaganya mereka. Allah Subhanahu wa taala an'ama ala Quraisyin birihlataini at-tijariyataini. Maka Allah telah memberikan kenikmatan kepada orang-orang Quraisy dengan dua perniagaan mereka. Rihlatus syita'i ilal Yaman, yaitu perniagaan atau safar perniagaannya mereka di waktu musim apa? Syita, musim panas, ke Yaman. Yaitu mereka kalau ke Yaman di musim panas, maka mereka pulang ke Mekah membawa apa? Membawa buah-buahan atau hasil bumi. Nah, karena di Yaman dulu itu sangat subur sekali. Sebagaimana kisahnya Ratu Saba di zaman dahulu. Dalam surah Saba itu disebutkan Allah mengaruniakan kepada mereka dua kebun yang luas, yang subur, yang banyak sekali buahnya. Warilatus sayfi ila Syam. Kemudian satu lagi adalah perjalanan di musim dingin ke Syam. Ya, kalau dari Syam mereka pulang bawa apa?
bawa kerajinan-kerajinan dari pakaian, dari permadani, dari tembikar-tembikar. Mereka bawa pulang. Litijarati, untuk berdagang. Fahum yaftakhiruna 'alan nasi bi annahum ashabur rihlatain. Maka mereka membanggakan diri di hadapan manusia, dikatakan mereka adalah orang-orang yang punya dua kesibukan untuk berdagang, melakukan perjalanan untuk berdagang. Wa yaftakhiruna 'ala man dunahum minal muzari'ina wa ahlil harsi. Maka mereka membanggakan terhadap orang-orang yang di bawah mereka dari para petani dan orang-orang yang menyibukkan diri di ladang atau kebun-kebun mereka. Wa hadza yatanawalu kulla man iftakhara bi sani'atihi. Maka ini mencakup, artinya larangan ini mencakup semua apa yang seseorang itu membanggakan terhadap pekerjaannya atau usahanya, awadifatihi, atau tentang jabatannya, ala man dunahu, kepada siapa yang ada di bawahnya. Fal insanu la yastakbiru. Maka seseorang itu tidak boleh dia menyombongkan dirinya. Dan ini adalah penyakit yang banyak sekali menimpa manusia. Penyakit yang banyak menimpa manusia. Yang pertama, mudahnya seseorang itu muncul sifat apa? Membanggakan diri, ditambah lagi dengan kesombongan, disebabkan karena urusan dunia mereka, disebabkan karena harta mereka, pekerjaan mereka, kedudukan pangkat mereka, kemasyhuran atau ketenaran mereka. Maka ini perkara-perkara yang begitu mudahnya itu dijadikan oleh syaitan untuk menjerumuskan manusia agar mereka tertipu dengan apa yang Allah berikan kenikmatan kepada mereka. Ya, kalau ada pertanyaan, apa yang paling menjadikan sebab orang itu bisa terjatuh dalam sikap atau hati menyombongkan diri atau membanggakan diri apa yang ada pada dirinya? Maka perkara yang paling menjadikan sebab apa? Kurangnya apa? Ilmu. Terutama ilmu akidah. Terutama ilmu tentang keimanan kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana seorang akan berani untuk membanggakan kebaikan-kebaikan, kenikmatan-kenikmatan yang ada pada dirinya dalam keadaan seorang mukmin yang faham akidahnya? Maka dia pasti meyakini tidak ada satu kenikmatan pun kecuali itu semata-mata pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Apa dalilnya? Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Dan apapun kenikmatan yang ada pada diri kalian, maka itu semuanya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena kecerdasan dia, bukan karena kehebatannya, bukan karena skill keterampilannya, bukan karena ilmunya, bukan. Karena semua ini hanya sekedar sebab saja. Semua ini, yaitu kuatnya tubuh, kesehatannya, kecerdasannya, skill keterampilannya, pandainya dalam berbahasa, maka ini semua sebab saja. Adapun yang memberikan kenikmatan itu, yang menurunkan kepadanya itu semata-mata hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Bukan kecerdasan kita yang menjadikan kita mendapatkan kenikmatan, bukan. Itu hanya sekedar sebab saja. Adapun hakikat yang memberi adalah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah, kapan seseorang ingin diselamatkan dari perkara-perkara yang membinasakan seperti ini, terjatuh dalam bentuk iftikhar, membanggakan diri, berbanyak-banyakan dengan harta, pangkat, kedudukan, maka hendaknya dia mempelajari akidahnya, hendaknya dia mempelajari keimanannya, ya, terutama keimanan kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Maka kapan seorang dia bersabar di dalam mempelajari agamanya, bersabar di dalam duduk di majlis ilmu, mencari nasihat peringatan sebanyak-banyaknya, maka ada tahapan yang tiga yang pasti akan dia lewati. Apakah kemudian sampai akhir hayatnya dia akan sampai pada tahapan yang terakhir atau tidak?
maka itu adalah rezeki yang Allah berikan kepada setiap hamba-hambanya. Maka yang pertama, kapan dia belajar, dia menuntut ilmu, maka yang pertama dia akan mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, mengenal sifat-sifatnya yang penuh dengan kesempurnaan, tidak ada kekurangan dari segala sisi, mengenal keindahan agamanya. Semakin dipelajari agama ini akan tampak semakin keindahannya. Seperti dalam masalah akidahnya atau fikihnya, semakin tampak keindahannya. Bagaimana Allah mengatur sedemikian rupa. Ini tahapan yang pertama. Kemudian tahapan yang kedua, ketika dia bersabar terus dalam keadaan seperti itu, maka akan mulai tumbuh kecintaan dia kepada Allah. Akan semakin tumbuh pengagungan dia kepada Allah, semakin tumbuh rasa takutnya dia kepada Allah. Terus demikian. Baru kemudian kalau dia bersabar terus dalam keadaan seperti itu, maka dia akan diberikan kenikmatan yang lebih besar daripada itu semua. Allah akan jadikan hatinya itu merasa cukup dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Allah jadikan hatinya itu tidak akan lapang kecuali dengan senantiasa mengingatnya. Allah tidak akan jadikan hatinya, dia tidak merasa hatinya itu merasa tentram kecuali dengan beribadah kepada Allah. Hingga kemudian buah dari semua ini, maka Allah akan selamatkan seorang hamba dari ubudiyah, penghambaan kepada makhluk. Allah akan selamatkan seorang hamba dari segala penyakit hati, dari penyakit riya, ujub, kesombongan, hasad, kedengkian. Dan ini buah dari kesabaran seorang di dalam mencari dan mempelajari ilmu agamanya. Maka ini yang kita cari, ini yang harusnya kita usahakan pada diri kita semua. Tinggal bagaimana usaha kita, maka itulah yang Allah akan berikan kepada kita. Baik. Wa min dzalika, dan termasuk dari hal tersebut, tanaqusuhum liman khirafuhum wa sana'ihum laisat misla khirfi asyrafihim. Dan termasuk dari hal tersebut adalah peremehan mereka atau perendahan mereka terhadap siapa yang pekerjaan atau usaha mereka itu tidak seperti pekerjaan orang-orang yang mulia di kalangan mereka. Kala haddadin wan najarin, seperti tukang besi atau tukang kayu. Wa ada khoslatun la tazalu mawjudan fi ba'din nas. Maka ini adalah bentuk atau satu macam yang senantiasa akan ada pada sebagian manusia, yaitu sikap membanggakan diri seperti ini, kecuali orang-orang yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa min hadzal bab, dan dari bab atau pintu ini, alladzina yahtaqiruna immatal masajid wal muadzinin, mereka lah orang-orang yang meremehkan para imam-imam masjid dan para muadzinnya. Jadi imam-imam masjid itu diremehkan, atau orang-orang yang mengajar agama diremehkan. Demikian juga para muadzin. Ma'anna wadifatal imami hiya afdalul wadhaifi. Bersamaan atau padahal bahwasanya tugas seorang imam itu adalah tugas yang paling utama, paling mulia. Wa ya amalur rasul, dan itu adalah pekerjaannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itulah amalannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa kadzalika wadifatul muadzini, demikian juga tugasnya seorang muadzin. Fa asyrafu wadifatin hiya wadifatul imam wal muadzin. Maka tugas yang paling mulia atau pekerjaan yang paling mulia adalah tugasnya seorang imam dan seorang muadzin. Fahuma asyrafu min amalil wazir. Maka dua pekerjaan ini itu lebih mulia dibandingkan dengan pekerjaannya seorang menteri. Ya, meskipun menteri dia dapatkan kekayaan yang besar, kata Syekh Fauzan, seorang imam, dan ini tentunya imam yang umum di masjid manapun juga, ya, bukan hanya sekedar di Masjidil Haram atau Masjid Nabawi, itu lebih utama dibandingkan pekerjaannya seorang menteri. Wa asyraf min jami'il a'mal, dan juga
lebih utama atau lebih mulia dibandingkan dengan semua pekerjaan yang ada. Ya, karena seorang imam, seorang muadzin atau orang-orang yang mendakwahkan agama ini kepada manusia, mereka adalah orang-orang yang mengikuti atau mewarisi dari pekerjaan para nabi dan para rasul. Mereka adalah orang-orang yang mewarisi pekerjaan para nabi dan para rasul. Dan itu adalah tugas yang paling mulia. Itu adalah tugas yang paling mulia. Bahkan seorang orang tua, ya, kalau pengen mendapatkan kemuliaan dengan sebab anaknya, maka tidak ada yang paling menjadikan sebab kemuliaan orang tua melebihi seorang anak yang Allah fahamkan agamanya, yang kemudian disibukkan dengan mengajarkan ilmu agama kepada manusia. Itu adalah kanzun min kunuzil jannah. Itu adalah pembendaraan dari pembendaraan dari surga. Itu adalah simpanan yang paling berharga. Oleh karena itulah, maka hendaknya menjadikan nasihat untuk kita untuk bersemangat. Menjadikan anak-anak kita semua adalah anak-anak yang tumbuh di atas ilmu. Jadikan mereka semua para penghafal Al-Quran. Tanamkan kepada mereka bahkan sebelum mereka lahir. Setelah dihembuskannya ruh di waktu bayi berumur berapa bulan? Kapan ditiupkan ruh? 4 bulan atau 120 hari. Maka ketika sudah ditiupkan ruh, maka bayi itu sudah mendengar. Maka dihasung oleh para ulama untuk membacakan kepada seorang janin yang ada di dalam rahim ibunya sejak 4 bulan. Kalau dia menghafal Quran, murajaah, tadabbur, maka dekatkan itu. Terus dibaca sampai dia lahirnya. Ketika sudah lahir, bacakan terus sampai dia sudah bisa membaca sendiri. Nah, mungkin akan bertanya, apa manfaatnya seperti ini? Maka janin atau bayi yang kecil itu, dia sudah bisa mendengar. Demikian juga otaknya sudah menyimpan memori itu. Dan itu secara penelitian sebagaimana disebutkan oleh para ahli, kapan dia sudah sering mendengarkan ayat-ayat Al-Quran, memori otaknya sudah dipenuhi dengan ayat Al-Quran. Nanti kalau sudah mulai bisa berucap, kapan ditalkin dengan ayat 1 kali, 2 kali, 3 kali, itu cepat sekali hafalnya. Ya, cepat sekali dibandingkan anak yang tidak dibiasakan untuk dibacakan Al-Quran. Nah, ini adalah apa yang menjadi keutamaan bagi orang-orang yang menghafal Al-Quran. Baik. Sampai di sini kajian kita. Mungkin ada pertanyaan yang ingin disampaikan. Fadhal, sebelum saya tutup. Pribun? Ahsan, barakallahu fikum. Ada pertanyaan, apa saja tawasul yang diperbolehkan oleh syariat? Nah, sekarang yang pertama untuk memberikan kejelasan, apa itu tawasul? Tawasul itu apa? Maknanya adalah seseorang menjadikan apa? Mendapatkan manfaat dengan selainnya. Seseorang bisa mendapatkan manfaat dengan selainnya. Dia dapatkan manfaat atau dia apa? Dia terhindar dari bahaya itu dengan sebab selainnya. Ini makna dari tawasul. Kemudian tawasul apa saja yang disyariatkan? Maka dijelaskan oleh para ulama ada beberapa jalan untuk bisa bertawasul, yang tujuannya untuk mendekatkan doa kita kepada Allah agar Allah lebih mengabulkan lagi. Maka di antara tawasul disyariatkan adalah apa? Yang pertama apa? Tawasul dengan amal saleh. Tawasul dengan amal saleh. Apa dalilnya? 3 orang yang terperangkap di dalam gua. Ketika mereka sedang pergian, kemudian turun hujan, mereka bersembunyi berteduh di dalam gua. Tiba-tiba batu besar itu turun dari atas persis menutup pintu gua itu. Maka setiap dari 3 hamba ini bertawasul masing-masing.
Yang pertama bertawasul dengan apa? Bertawasul dengan baktinya kepada bapak dan ibu. Yang kedua bertawasul dengan dia menjauhi perbuatan zina, berzina dengan anak pamannya sendiri. Kemudian yang ketiga dia bertawasul dengan amanah dari harta pegawainya dulu, yang kemudian dia kembangkan menjadi harta yang banyak. Ketika pegawainya itu datang, maka diberikan semuanya. Maka dengan sebab itu Allah bukakan pintu gua itu. Baik. Kemudian yang kedua dengan apa? Dengan nama dan sifat sekaligus. Ya, tidak hanya sekedar asma, tapi asma wa sifatillah, dengan nama dan sifat sekaligus. Dengan nama Allah misalkan apa? Ya, kita menyebutkan nama yang sesuai dengan apa yang kita minta. Misalkan kita minta diberikan rezeki, maka kita berdoa kepada Allah, ya Razzaq urzuqni. Wahai Zat yang Maha memberi rezeki, berikan rezeki kepadaku. Ya Ghaffar ikfirli. Ya Rahim irhamni. Nah, terus, maka ini namanya tawasul dengan nama Allah. Kemudian dibolehkan juga bertawasul dengan sifat. Apa dalilnya? Dalilnya dengan doa yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau pernah berdoa apa? Allahumma inni a'udzu bikalimatillahi tammat min syarri ma khalaq. Ya Allah, aku berlindung dengan kalimat-kalimat-Mu yang sempurna. Dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna. Maka kalimah itu sifat kalam, itu sifatnya Allah. Atau dalam hadis yang lain disebutkan, Allahumma inni a'udzu biizzatika. Ya Allah, dengan apa? Dengan kemuliaan-Mu. Wa qudratika, dan dengan kekuasaan-Mu. Min apa? Allahumma inni a'udzu biizzatika wa qudratika. Apa itu lafadznya? Dari apa yang aku khawatirkan menimpanya. Ini dibolehkan. Kemudian tawasul yang ketiga apa? Dengan doanya orang yang saleh. Dengan doanya orang yang saleh, tapi dengan syarat masih hidup. Dengan doanya orang saleh yang masih hidup. Apa dalilnya? Yaitu ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mendatangi paman beliau, namanya siapa? Ibnu Abbas. Jadi Rasulullah meninggal dulu, pamannya masih hidup. Maka ketika di masa Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, kaum muslimin pernah ditimpa kemarau yang panjang. Maka Umar bin Khattab mendatangi paman beliau Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu. Bukan Ibnu Abbas ya, Abbas bin Abdul Muttalib. Maka Umar mengatakan, ya wahai paman Rasulullah, dulu kalau kami ingin meminta kepada Allah, maka kami mendatangi Nabi kami. Dan sekarang Nabi sudah tiada, maka kami datangi engkau pamannya Nabi, agar engkau berdoa kepada Allah agar Allah menurunkan hujan. Maka berdoa itu Abbas radhiyallahu an, maka belum beliau menurunkan tangannya, itu datang sudah gumpalan awan yang hitam dan diturunkan hujan kepada mereka. Subhanallah. Maka ini diantara apa? Diantara tiga cara bagaimana kita boleh untuk bertawasul. Adapun dengan tawasul dengan orang-orang yang sudah meninggal, meskipun itu seorang nabi sekalipun atau nabi kita Muhammad SAW, maka tidak dibolehkan. Secara apa? Secara ittifaq atau secara ijma' di kalangan para ulama. Apalagi orang-orang yang di bawahnya, dari para sahabat, para tabi'in, tabi'in, atau para wali-wali yang di bawahnya, atau orang-orang saleh. Yang diperselisihkan oleh para ulama itu ketika seseorang bertawasul dengan jah. Apa jah? Kemuliaan atau kedudukan Nabi. Bukan dengan jasadnya beliau, tapi dengan apa? Kemuliaan beliau. Bukan minta kepada Nabi untuk berdoa, tapi apa? Bertawasul dengan kemuliaan beliau. Maka ini diperselisihkan oleh para ulama. Dan yang rajih, yang benar, sebagaimana risalah yang disebutkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala di dalam pembahasan kitab beliau At-Tawassul wa Ahkamuhu, maka beliau merajihkan tidak ada hadis yang sahih yang membolehkan seorang untuk bertawasul dengan jah atau kedudukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan tapi di antara musibah yang besar, perkara yang kita sayangkan, yang menyedihkan,
Banyak di antara kaum muslimin yang dia tidak memahami perkara ini, hanya menyandarkan kepada dalil yang dhaif, sehingga menjadikan mereka boleh melakukan hal tersebut, bertawasul dengan orang-orang yang meninggal dari kalangan para nabi, orang-orang saleh. Maka ini dikatakan oleh para ulama termasuk dari perbuatan kesyirikan. Bahkan kalau ditanya, ini kesyirikan kecil atau kesyirikan besar? Kesyirikan apa? Kesyirikan besar. Kenapa? Karena perbuatan mereka itu persis sebagaimana perbuatan orang-orang kafir Quraisy di zaman dahulu. Bedanya kalau orang-orang zaman dahulu, maka mereka bertawasul dengan orang-orang saleh yang diwakilkan atau diwakili dengan sebuah berhala. Tapi itu hakikatnya itulah orang-orang saleh yang diwakilkan dengan berhala. Ya, kalau sekarang bedanya mereka bertawasul dengan orang-orang yang sudah meninggal di dalam kuburnya. Dan ini adalah bentuk dari kesyirikan yang besar. Kenapa kesyirikan besar? Maka dijelaskan oleh para ulama bahwa kenapa dikatakan kesyirikan? Karena ada bentuk dari peribadatan kepada selain Allah. Dan ini sesungguhnya hakikatnya adalah bentuk penghinaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bentuk meremehkan kesempurnaan dari kekuasaan beliau. Dari sisi mana? Ya, sudah berlalu penjelasannya. Dari sisi mana ini dikatakan bentuk penghinaan kepada Allah? Ya. Lebih terperinci lagi. Dari sisi mana? Dari sisi seakan-akan menganggap Allah, menuduh Allah itu tidak mampu mengabulkan doa hamba kecuali harus melalui apa? Perantara-perantara itu. Maka ini penghinaan, bukan? Penghinaan. Menganggap Allah tidak mampu mengabulkan doa kita, sehingga harus melalui perantara-perantara. Menganggap Allah tidak mampu mengatur alam semesta ini, sehingga harus melalui perantara-perantara. Maka ini bentuk dari penghinaan, perendahan pada diri Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah murka dengan amalan perbuatan orang-orang musyrikun Quraisy karena Allah dianggap rendah, dianggap tidak sempurna sifat-sifatnya. Maka ini sebabnya dikatakan oleh para ulama, bentuk tawasul seperti ini adalah perbuatan kemungkaran yang sangat besar. Bahkan termasuk digolongkan dari kesyirikan yang besar. Baik. Saya kira cukup ya. Semoga bermanfaat untuk kita, menambah ilmu kita dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah memberikan taufik kepada kita untuk bisa mengamalkan ilmu yang sudah kita pelajari. Akhiru da'wana walhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.